Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Agustin dengan NIM 24233080 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pajak minimum global atau GMT di Indonesia. Apa itu pajak minimum global? Merupakan kebijakan internasional yang menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan omset konsolidasi global tahunan lebih dari 750 juta euro atau sekitar 12,7 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak atau tax avoidance melalui pemindahan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali. Selanjutnya ada dasar hukum. Penerapan pajak minimum global di Indonesia diatur dalam 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP yang menjadi landasan hukum bagi implementasi GMT di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Selanjutnya ada tujuan penerapan GMT. Pertama, meningkatkan keadilan pajak, menjamin bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil meskipun mereka mungkin beroperasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Yang kedua, mencegah penghindaran pajak. Mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum di negara-negara dengan tarif pajak rendah. Selanjutnya ada stabilitas fiskal global, meningkatkan stabilitas penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang lebih merata dan adil di berbagai negara. Selanjutnya ada meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan transparan yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Mekanisme penerapan GMT di Indonesia. Pertama ada Qualified Domestic Minimum Top-up Tax. Pajak tambahan yang dikenakan oleh Indonesia jika perusahaan multinasional membayar pajak di bawah 15% di yurisdiksi lain. Yang kedua ada Income Inclusion Rule. Negara induk perusahaan dapat mengenakan pajak tambahan jika anak perusahaan di negara lain membayar pajak di bawah tarif minimum yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada Under Tax Payment Rules. Negara sumber dapat mengenakan pajak tambahan jika penghasilan perusahaan tidak dikenai pajak sesuai tarif minimum di negara lain. Dampak penerapan GMT ada dua. Yang pertama ada dampak positif. Dapat meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya mengurangi penghindaran pajak, memberikan keadilan pajak, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong insentif non-pajak. Yang kedua ada dampak negatif. Pertama, dapat mengurangi daya tarik insentif pajak seperti tax holiday yang biasanya diberikan pada periode tertentu. Yang kedua, meningkatkan kompleksitas administrasi. Ketiga, menambah beban perusahaan. Yang keempat, menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kelima, memicu perpindahan investor. Kesimpulannya, penerapan pajak minimum global atau GMT di Indonesia merupakan langkah maju dalam reformasi perpajakan dan bagian dari komitmen terhadap standar internasional. Meskipun berisiko mengurangi efektivitas insentif fiskal, kebijakan ini membuka ruang untuk transformasi insentif yang lebih tepat sasaran, efisien, dan juga sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.